Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Surudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu sehat ya, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Informasi yang saya dapatkan ini berasal dari pemberitaan yang rilis di media ya teman-teman. Di konten kali ini saya mengupdate lagi mengenai progres pembangunan jalan tol Getaci. Jalan tol yang menghubungkan Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Saya coba rangkum beberapa poin-poin penting dari konten-konten yang sudah saya bikin dan juga dari informasi yang sudah beredar di media ya teman-teman. Yang pertama, untuk prioritas pembangunan jalan tol Getaci ini yang sudah masuk lelang adalah trase dari Gede Bage, Tasikmalaya, Ciamis terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, pembangunan fisik konstruksi dijadwalkan dimulai dari awal tahun 2024 untuk trase dari Gede Bage sampai dengan Garut Utara. Bersamaan dengan itu, pembebasan lahan di wilayah Tasikmalaya juga nanti dilakukan. Sehingga saat ini memang sedang ada percepatan mengenai pembebasan lahan dan pembayaran uang ganti rugi di wilayah Kabupaten Bandung dan Garut. Beberapa desa ini informasinya juga sedang atau sudah dijadwalkan untuk musyawarah uang ganti rugi dan juga pembayaran uang ganti ruginya ya teman-teman. Ada Desa Mandalasari, Desa Cijagra, Desa Hegarsari, itu dijadwalkan di bulan ini. Ini masih terus saya update terkait nama-nama desanya ya teman-teman. Mohon maaf nih, untuk kecamatan ataupun kabupatennya saya kurang begitu hafal. Itu sih ya teman-teman, sejauh ini update progres pembangunannya untuk jalan tol Getaci. Ada juga yang bertanya di kolom komentar, bagaimana untuk wilayah yang terkena dampak tol di Kabupaten Ciamis? Mana-mana saja tuh. Nah, ini di konten kali ini saya mau bahas ini, nama-nama desa yang terdampak jalan tol Getaci di wilayah Ciamis. Ini saya dapatkan sumber informasinya dari pikiranrakyat.com. Judulnya Kabupaten Ciamis jadi tujuan akhir tahap 1. Sebanyak 24 desa terkena imbas proyek tol Getaci. Ini diunggah tanggal 19 Desember 2023. Kita cari tahu jawabannya, kita baca bareng-bareng, kita ulas dan kita simak ya guys. Ayo. Kabupaten Ciamis sah akan menjadi tujuan akhir pembangunan ruas jalan tol Getaci setelah disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebanyak 24 desa di Ciamis masuk peta pembangunan tol Getaci. Seperti yang diketahui, tol Getaci rute Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap pada awalnya akan membelah wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun terkait adanya perubahan, maka proyek tol Getaci ini dibagi menjadi 2 tahap, di mana tahap 1 akan fokus di Jawa Barat, membangun ruas jalan dari Gede Bage hingga Kabupaten Ciamis. Dirjen Bina Marga PUPR, Hedi Rahadian, menyebut pembagian ini karena banyak sekali kunjungan menuju Ciamis dan akan menunggu bangkitnya minat trafik lalu lintas yang mengarah ke Cilacap. Karena memang yang trafiknya tinggi sampai Ciamis, dengan adanya tol akan membangkitkan lalu lintas. Setelah lalu lintas yang Cilacap bangkit, kita baru lanjutkan tol tahap 2-nya dari Ciamis ke Cilacap, kata Hedi dikutip dari Antara News pada Selasa 19 Desember 2023. Itu ya alasannya. Sementara untuk progres pembangunan tol Getaci sendiri saat ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Garut menjelang akhir tahun 2023. Pembebasan lahan pun akan segera dilanjut pada tahun 2024 ke wilayah Tasikmalaya. Ini bisa jadi menjadi kabar yang baik ya, kabar gembira buat warga masyarakat
Tasikmalaya khususnya yang terdampak pembangunan jalan tol Getaji. Sementara itu sebanyak 24 desa dan 4 kecamatan di Kabupaten Ciamis dipastikan juga masuk peta pembangunan tol Getaji. Masyarakat yang termasuk di 24 desa itu tentu bersiap akan tergusur lahannya karena proyek tol Getaji. Tapi tenang saja, karena pemerintah akan memberi uang ganti rugi lahan dan bangunan yang terkena pembebasan lahan seperti yang dilakukan di wilayah lainnya. Untuk 24 desa di Kabupaten Ciamis terdampak tol Getaji, ini dia nama-namanya. Jadi ada 4 kecamatan yang terkena pembangunan jalan tol Getaji, yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Pamarican, dan Kecamatan Cidolog. Untuk di Kecamatan Banjarsari, ini ada Desa Ciherang, Desa Ratawangi, Desa Ciulu, Desa Purwasari, Desa Cibadak, Desa Cicapar, Desa Sindangasih, Desa Sindangluyu, dan Desa Sindangsari. Di Kecamatan Ciamis ini ada Desa Linggasari. Kemudian di Kecamatan Pamarican, Desa Neglasari, Desa Pamarican, Desa Sidaharja, Desa Sukajadi, Desa Bangunsari, Desa Kertahayu, Desa Margajaya, dan Desa Sukamukti. Sementara untuk Kecamatan Cidolog, ini di Desa Cidolog, Desa Ciparai, Desa Hegarmanah, dan Desa Janggala. Nah, itu dia nama-nama desa di Kabupaten Ciamis yang terkena dampak pembangunan jalan tol Getaji. Untuk warga masyarakat di desa yang tadi saya sebutkan ya bersiap karena pembangunan proyek tol Getaji ini sudah masuk dalam proyek strategis nasional dan tentu ini akan dilanjutkan siapapun nanti pemerintahannya ya. Nah, semoga konten ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya warga masyarakat di Kabupaten Ciamis yang terkena dampak pembangunan jalan tol Getaji. Kira-kira desa apa saja sih yang terkena? Nah tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, kita berharap, kita doakan semoga prosesnya juga berjalan dengan lancar ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung admin dengan klik like, komen, dan subscribe sehingga ini menjadi energi, menjadi semangat buat admin memberikan update informasi mengenai pembangunan jalan tol di Indonesia. Sampai di sini dulu konten kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.